Baiklah, baik seluruh warga DKI, khususnya Jakarta Timur, marilah bersama-sama kita berjuang dan insya Allah 2024 Prabowo Presiden, Gerindra menang, Bang Levi DPRD DKI. Bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ketemu lagi kita di podcast Kopi Pahit dan Es Teh Manis. Kita gelak dulu dah. Oke, hari ini spesial. Ada siapa? Tamunya spesial nih. Pakai telur. Wow, bukan telur lagi, 5 telurnya. Wih. Orang pinter, cendekiawan. Bukan orang pinter. Bukan dukun. Wah, kirain. Iya, walaupun berjenggot tapi bukan dukun. Orang pinter, ya, pengusaha. Wih. Terus sekarang nih dia mendukung habis-habisan 08 alias Pak Prabowo. Serius? Iya. Ya, orang Minang. Orang awak tapi bukan maling kundang. Siapa? Oke, kita lanjutkan. Ini dia. Bro Levi atau panjangnya Bang Braditi Maulivi. Selamat datang, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jangan kaget nih, Bang. Ini Wah. podcastnya anak-anak jalanan jadi. Oh iya dong. Ini nih. Iya, jadi santai. iya. Orang-orang besar, Bang. Wah. Orang-orang besar. Sama kita. Siapa? Asli bener dari Padang, Bang ya. Asli ya, alhamdulillah Bang. Orang tua dua-duanya Padang. Sumatera Barat. Sumatera Sekolah Barat. dari kecil di Padang. Sekolah, nah ini ada menarik Bang. Saya Nah. sekolah itu keliling Bang. Jadi Keliling? saya lahir di Padang, umur 3 tahun, saya udah pindah ke Aceh, ke Medan, Palembang. Roadshow. Itu naluri orang Padang sekali jualan. Jadi balik ke Padang itu kuliah. Saya lama kuliah baru balik lagi ke Padang. Di Universitas Andalas. Andalas. Iya, Andalas, ya, Bang. iya, di Andalas. Andalas bukan TV. Siap. Ngambil apa, Bang, jurusannya? Ekonomi Bang. Ekonomi. Oh, Iya. pantesan. Hit me soalnya kan. Wah. Kalau saya ngambil Ambil komputer, tangkap saya. malah dihukum ya. Oke, Siap. Bang Levi ini Iya. juga pengurus dari Partai Gerindra ya. Siap. Di mana, Bang? Saya saat ini diamanahkan sama Bang Andre Rusyade menjadi wakil ketua. Wakil ketua di Gerindra Sumatera Barat. Sumatera Barat. Beliau Oh, kan masih. ketua DPD Gerindra Sumatera Barat. Dan Abang sekarang maju. Insya Allah ditugaskan juga maju di Dapil DKI. Oh, DKI, wah. iya. DKI-nya mana, Bang? Di Timur, DKI 5 Insya Allah. Oh, 5. Daerah mana itu, Bang? Jakarta Timur. Kebetulan saya kan rumah kediaman di Duren Sawit tuh. Ah. Nah jadi di Duren Sawit, Ramadjati Negara, Oh, 3. iya. Dapil 5. Abang kalau saya dengar juga kemarin saya lihat tuh ya ada Abang di dalam bis kayak kenek tuh. Gimana? Gitu? Di bis gede. Itu ngapain, Bang? Abang ngenek? Oh enggak, jadi Lebaran kemarin itu kita kan ada sama Bang Ante kita bikin program Pulang Basamo. mudik bareng. Mudik bareng. Ah. Sering tuh, Bang, tuh ya kayaknya kalau orang awak tuh Iya, pulang kampung jadi kan bareng-bareng memang gitu tradisi ya, bukan Tradisi hanya ya. orang Minang, tapi kan hampir seluruh orang Indonesia. Jadi setiap Lebaran itu luar biasa pergerakan dari kota menuju kampung halaman. Iya, sama. Iya, ke Bang. Jawa kemana gitu kan. Jadi ya itu kita Jakarta sepi jadinya kan. Jadi pada mudik semuanya. Dan alhamdulillah sih itu perdana. Saya kan juga menjabat pengurus ya di Ikatan Keluarga Minang di pusat. Nah, Bang Andre sebagai ketua harian, saya sebagai wakil sekretaris Waksekjen. Alhamdulillah saya ikut menyumbangkan 5 bus lah khusus di orang Minang di dapil Oh, saya. 15. Oh, Iya. ya, daerah. Iya. Di dapilnya Iya, sekarang di- nih. Iya, alhamdulillah. Jakarta Timur 5 ya. 5 kecamatan itu. Oh, Bang, terus sebelumnya Abang udah pernah maju apa? Kalau pengalaman sih sebelumnya saya pernah Nah, saya itu waktu sebelum saya pindah ke Jakarta sekitar 2014 ya. 2014 itu saya nyalek di Kota Padang. Oh, dari Dari Golkar. Oh, dulu Golkar. Wah, iya. Oh, berarti sekarang saya beat jadi Wah. Gerindra. Oh iya. Wah. Iya. Bapak Prabowo kan juga dari Golkar dulu. Iya, benar. Betul. Iya. Nah, yang bikin Abang tertarik untuk terjun di politik Ah. dan hijrah dari Golkar ke Gerindra apa ini, Bang?
Ya, yang pertama tentunya saya dulu sebelum hijrah ke Gerindra, saya kan ikut eh, tim suksesnya Bang Andre 2019. Oh. Nah, saya merasakan bagaimana kita sebagai partai di luar pemerintah ya waktu Iya, itu iya, benar. berat banget. Benar. Nah, di sanalah saya melihat juga Bang Andre sebagai salah seorang pejuang dari Partai Gerindra dan luar biasa. Dan saya waktu itu ya mau tidak mau saya juga ikut berjuang gitu Bang, termasuk juga mengkampanyekan Gerindra dan Bapak Prabowo. Di Dan Sumbar ya? Iya, alhamdulillah kita 90%. Wah, iya, Sumbar. Iya, paling Tapi, besar Pak. Tapi Bang Andre udah nggak distingki kan ya? Wah, Itu Anies Tinggi. Itu Itu beda. Anies Tinggi, bukan beda. itu. Oh, Anies udah. Rosadi. Rosadi, Bang. Wah, kira Iya. Anies Tinggi kan? Dia ketua, Oh, iya. ketua prediksi. Ngeliat karakter mukanya Bang Levi ini udah kayak Ada Tinggi, anak band. iya, kayak anak band aja gitu. Mantan band. Kirain sama-sama anak band juga. Beda dong. beda. Maunya bawa pengusaha ini, nama politikus. Iya, Gitu. Terus Bang, gitu Bang. Siap. pas diturunkan ibaratnya di Jakarta kan nih neraka nih Bang. Wah, Iya nggak? iya. Neraka. Panas. Terus gimana Abang punya visi misi gak nih buat di daerah neraka ini? Wah. Gitu Bang. Jadi gini Bang, ya insya Allah saya kan sudah keliling bersilaturahim lah, Ya. membangun komunikasi sama masyarakat, sama warga, itu dari tahun yang lalu. Memang ya artinya untuk posisi calon presiden itu kan saat ini khususnya di DKI suara Bapak kan mulai sedikit tergerus Iya, dengan hadirnya Anies Baswedan. Nah, tapi alhamdulillah saya sudah keliling, ya artinya dulu itu mereka memang dari Bapak, dari yang mendukung Bapak lah, Gerindra terutama. Saya beberapa wilayah ya, saya udah masuk ke kampung-kampung dan ya itu artinya mereka masih menerima yang namanya Gerindra. Tapi memang kita butuh waktu untuk menjelaskan Bapak itu bergabung dengan pemerintah itu untuk kepentingan kita bersama. Nah ini yang harus kita terus rajin lah memberitahukan, karena kan banyak informasi di masyarakat yang tahu bahwa ya kita nggak tahu dari isu-isu menyebutkan Bapak pengkhianat, Bapak tidak mempedulikan warganya. Nah itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat itu kan keputusan yang diambil Bapak itu justru menunjukkan sikap kesatriaannya beliau. Satria kan? Prawira. Udah itu loh. Iya, susah Bang. Menerima gitu. Pemilihan RT aja nggak ada ketekoran, Iya, apalagi benar. Presiden. Saya tuh kagumnya, salah satu kagumnya saya dengan Pak Prabowo itu. Betul. Dia mau masuk jadi teman sahabatnya Pak Jokowi. Justru kenapa yang baperan yang lain Nah. gitu. Nah, berarti tugasnya Abang juga double tuh ya. Oh, iya. Masuk ke Mama. Mama kan mulutnya 3 Bang. Benar. Iya. Mama 3. 3. Iya, Ma, satu itu, dua. itu mama apa monster? Iya, kayak monster Nah, aja. waktu Abang pasti ketemu dengan Mama dong ya. Oh iya. Gimana Bang caranya meyakinkan Mama bahwa yang Pak Prabowo lakukan itu Iya. adalah hal yang bukan mengkhianati mereka. Gimana Bang caranya Bang? Ya, jadi gini. Jadi Bapak Prabowo saya pernah hadir waktu saat beliau ke Sumbar ya, beberapa hari minggu yang lalu itu pernah setelah Lebaran. Nah, beliau itu menyampaikan kepada kita kader Gerindra bahwa tolong sampaikan kepada masyarakat, ya kan, kepada warga bahwa ya itu beliau menceritakan bagaimana kejadian awal waktu di MK ya, yang ada susah maghrib. Nah itu beliau hadir malam itu, itu. Jadi pas beliau hadir itu banyak anak-anak muda, mengeluhkan Pak Prabowo, kami siap mati Pak untuk Bapak. Iya, Nah, disitulah beliau langsung ya ibaratnya terkejut lah gitu kan. Nah, beliau langsung turun, beliau peluk tuh anak muda, beliau bilang kalian tidak boleh mati, kalian terus berjuang untuk keluarga kalian, untuk saudara-saudara kalian, untuk orang-orang yang kalian sayangi, pulang disuruh pulang. Nah itulah malah beliau jadi terharu. Beliau jadi terharu. Beliau dengan kejadian itu beliau merasa kalau rakyatnya lah itu kan berkorban mati untuk beliau, nggak ada artinya nggak ada gunanya gitu loh. Mungkin itu yang akhirnya menjadi ini beliau, dan melihat kalau seandainya Bapak tidak bergabung dengan pemerintah saat itu, ya kita mungkin bisa kayak Suriah, perang saudara. Betul. Iya kan? Betul. Dan ya alhamdulillah kan sejak Bapak Prabowo bergabung dengan pemerintah,
kita kondusif. kondusif. Iya benar ya. COVID kita bisa lewati Bisa lewati bersama-sama. bersama. Ya, dan berbagai macam isu-isu dan masalah ekonomian bisa kita lewati bareng-bareng. Nah, ini yang mesti kita sampaikan ke warga, gitu Bang. Jadi menurut saya ya nggak semua orang seperti Pak Prabowo. Iya, Walaupun beliau sudah banyak pengalaman, tapi yang seperti Bapak Prabowo tidak semua orang. benar, nggak ada. Nggak ada. Banyak yang nggak ada. Contoh juga banyak Iya. para tokoh-tokoh politik yang baperan banyak. Banyak sekali. Ini gitu. Banyak. Tapi yang punya jiwa yang itu Jiwa satria. Siapa ya? Prabowo. Maka yang dibilang sama kita mengulangi nih. Iya. Ini setiap podcast saya selalu mengulangi. Hmm. Gus Dur dulu bilang Hmm. yang paling ikhlas itu adalah di Indonesia ini adalah Prabowo Subianto. iya, betul. Itu. Saya terharunya itu. Makanya mudah-mudahan ya di 2003 2009 ini diberi kemudahan dan memang kenapa Bang? Kenapa kan banyak orang bilang Prabowo udah tua, udah ini. Nah, terus ya gimana Bang? Kalau menurut Abang? menurut saya yang namanya tua itu kan usia ya. Iya. Ya, tapi yang namanya kita untuk berbuat, apalagi Pak Prabowo sudah menginikan dirinya untuk negara gitu kan. Nah, Ya, artinya beliau masih mempunyai kemampuan, masih fisiknya masih sehat dan beliau masih mampu. Kenapa tidak kita dukung kan begitu? Iya. Nah, menurut saya tidak ada masalah. Amerika Serikat juga pernah dulu waktu presiden yang usia yang tertua juga kan. Nah, dan itu sudah malah dia yang menjadi memberikan apa namanya itu legacy yang terbaik buat Amerika. Malaysia ya kan? Iya, Malaysia juga 80 80 tahun. Hmm. Nah, saya rasa tidak masalah sih. Itu. Apalagi beliau sudah ya banyak pengalaman lah ya, baik di militer, di ekonomi dan lain-lainnya. Saya rasa. Dan Cukup pada saat ini kayaknya yang paling cocok ya, benar gak Bang yang menurut saya? Pak Prabowo ketua partai, Betul. punya partai, Betul, ya nggak? Maksudnya kemampuan finansial ada, betul, kepemimpinan leadership ada, Iya. ya nggak? betul. Semua lengkap, paket Betul. lengkap di Pak Paket Prabowo. Tinggal kita nih orang-orang yang Iya. di bawahnya dia mendukung ini, yang harus kayak support dia Bang ya. Iya, ini mohon maaf aja nih. Ah. Dari sekarang calon yang muncul, Ah, ada saat ini kan sudah ada 3 nama ya Yang yang kuat, deklarasikan. Saya bukannya tidak menjelekkan karena iya. seperti Pak Prabowo sampaikan kita Tidak tidak boleh menjelekan, tapi tidak Bang, boleh menjelekkan. ini adalah nyata. Hasil survei, hasil survei gitu ya, hasil survei. Karena perintah dari Bapak, ya kita Iya, harus survei. taat lah. Ya artinya kalau kita berbicara awam, Pak Anies, Ya. beliau kan ya ibaratnya ya mohon maaf kita menggunakan kata-kata dari PDIP, petugas partai, Iya. ditugasin nama Iya. Nasdem, nama Demokrat, Iya, Ganjar juga begitu Iya, dari benar. PDIP. iya. Hanya Pak Prabowo lah yang punya partai dan beliau tidak bertanggung jawab kepada partai, beliau bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Jadi tidak ada yang namanya tanggung jawabnya sama partai, langsung sama rakyat. Bang, saya mau nanya, Hmm. ya. Hukumnya mewakafkan apa, Bang? Wakaf. Misalnya Wakaf. saya wakaf nih. Itu hukumnya apa? Wajib lah, Wajib Iya. harus menang. menang. Iya. Pak Prabowo itu pernah ngomong, saya wakafkan wakafkan waktu diri saya. Iya, dalam diri waktu saya. ini. Iya, belum. Itu menurut Abang serem. Kalau saya serem, Bang. Wah. Kira-kira gimana tuh, Bang? Ya kalau menurut saya beliau itu ya mohon maaf untuk dunia beliau sudah lah Iya. dari keluarganya Lebih dari ibaratnya itu sudah jelas. Bapak beliau Bapak Sumitro ekonom, beliau juga pejuang kemerdekaan, kakek beliau ya kan pendiri bank pertama di Indonesia Iya, kan. iya. Saya rasa dari sisi ekonomi beliau nggak ada Udah lebih dari cukup udah lebih dari lah. cukup Udah lah, lebih dari nggak ada cukup. ininya. Terus beliau juga melalui pendidikan militer. Iya. Itu perpaduan luar biasa dari ekonom militer. Saya rasa udah Udah. pas lah. Iya. Memang ya kita doakanlah bersama-sama juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Marilah kita dukung beliau karena memang seperti yang Abang bilang tadi, Bapak sudah mewakafkan waktunya. Dan kita memang sudah menantikan pemimpin itu memang yang tegas. Betul. Seperti itu, tegas. Betul. Indonesia sekarang kan perlu yang tegas, Bang. Betul. Orang Indonesia tuh, Bang, ada zebra cross, Iya. ya nggak? Bukan nyebrang zebra cross, nyebrang sininya. Iya. Nah, dikasih pagar nih. Manja. Digeraji Iya. dia nyelos. Iya. Akan dilempatin, jadi Kalau dilempatin. saya, Iya. kalau saya itu kita nyebrang ke jembatan penyeberangan bawah masih Bawa. banyak. Nah, makanya perlu ketegasan, Betul. Bang. Pemimpin yang tegas. Betul. Boleh tapi bukan tangan besi, tapi Iya. tegas berdasarkan undang-undang ya, Bang ya. Iya, iya. Kan gini, Bang. Iya. Sebagai orang Minang ya. Hmm.
sebagai orang Minang religi sangat tinggi, Betul. budaya juga, Betul. ya kan? Ya. Nah, kalau di Minang ya, Pak Prabowo kan bisa menang besar tuh ya, 40% di Sumbar lebih. ya. Padahal religi. Padahal kalau dilihat dari basic ini, kenapa orang Minang banyak milih Pak Prabowo tuh? Gini, Nih. Bang. Kalau kita di Minang itu untuk memilih seorang pemimpin ada yang namanya 3T. Apa tuh, Bang? Waduh, Nah, baru nih. T yang pertama, Bang. takah Takah tuh apa, Bang? untuk badannya, Wah, gagang. Saya ini bisa. Nah, iya, kayak Wah. ganteng, tegap gitu Oh, kan. kayak saya. Saya. Itu. Nah, itu takah. Takah, terus Terus yang gagal. kedua tokoh. Tokoh. Tokohnya itu bagaimana tingkat terkenalnya Popularitas. Popularitas dia, ya, Nah, Pak Prabowo udah mencukupi semuanya Ah. kan, popularitas takah. Dan paling terakhir toke. Toke ini yang punya duit. Oh, Duit artinya. bukan yang nempel. Bukan. Itu toke. Oh, Jadi toke. Itu toke. Itu toke. Jadi takah, Tokoh, tokoh, toke. Ya. Oh. Itu prinsip Minang, orang Minang kita. Itu ada semua di Pak Prabowo, Pak pragmatis ya. Prabowo, justru itu. Nah, itulah yang akhirnya orang Minang memilih 90% Bapak Prabowo waktu 2019. Walaupun kita waktu itu Pak Jokowi ya, periode yang kedua, nah, tidak mau mengurungkan niat untuk orang Minang memilih Bapak Prabowo, tetap mereka kita semua memilih Bapak. Nah, Gitu. Pak Prabowo lagi ya. Iya. Terus gimana Pak? Gini, Bang Levi. Iya. Pak Prabowo bisa sejalan dengan Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi juga sangat seperti ini juga menghormati. Ya. Iya. Itu sebabnya apa, Bang? Ya, karena pertama tadi kita bilang tidak semua orang yang punya sifat seperti Bapak Prabowo. Oh, Beliau memang politisi, tapi kan basic beliau militer. iya. Beliau tuh sampaikan, beliau tidak bisa ya berpolitik-politik lah. Setiap beliau pidato, saya bukan orang politik. Iya. Hmm. Tidak A, manis B, ngomongnya, ya, tidak kalau manis. A, B, B gitu loh. Ah. Tidak bisa ya mau muter sana, muter sini. Nah, beliau begitu. Beliau sudah dipercayai menjadi menterinya Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Beliau buktikan kinerja. Kita lihat berapa anggaran yang diselamatkan oleh Bapak Prabowo. Ya. Iya. Iya kan, berapa alusista kita Kementerian terbaik di terbaik Indonesia. saat ini. Dan beliau fokus. Hmm. Sudah beliau sudah saatnya waktu beliau mau menjadi capres, beliau menyampaikan tergantung dari perintah Bapak. Ya artinya secara tata krama, secara kinerja, beliau memang tunjukkan gitu loh. Dan tidak mau seenak-enaknya walaupun jadi menteri sudah tanpa izin gitu kan ada juga tuh yang nggak tanpa izin langsung deklarasi. Nah, Iya gitu. benar ya. Aduh bisa. Yang mana itu, Re? Iya. Gitu Bang. Ya secara tidak langsung dia memang menunjukkan ya masih ada rasa unggah-ungguhnya lah ya, Betul. terhadap pemimpin. Iya. Gitu. Kalau orang Jawa kan bilang topo seliro ya. Iya, Ada ada ininya lah. rasa ininya. Eh, Terus, Bang, terus. saya mau nanya nih Siap. Bang. Kemarin itu kan kita ngedengarnya Abang sempat menemui salah satu tokoh di Betawi nih, siap. Bang Haikal. Oke. Iya. Bapak Kalau Haikal. kalau boleh tahu nih, Iya. itu apa sih yang diobrolin di sana? Oke. Tapi jangan dijawab dulu Bang. Oh iya. Oke. Setelah yang satu Satu ini, tetap Ya. di Kopi Oke, pahit. pahit. teh manis. Oke, Bang. Oke. Oke, kita balik lagi ke kopi pahit dan es teh Es teh manis. Bersama masih dengan Bang Levi. caleg dari Gerindra Dapil 5, yaitu Kramat Jati, Jatinegara. Jatinegara, Duren Sawit. Duren Sawit. DPRD. Ingetin tuh ya. DPRD. Nih mukanya Jakarta ingetin Timur. ya. Jakarta Dari Timur berarti Gerindra. Bang ya. Jakarta Timur. Bang Levi menang udah pasti Prabowo menang pasti jadi presiden. Ya. Oke Oke, Bang, lanjut Siap. yang pertanyaan tadi. Oke. Kedatangan Abang ke Jadi, Babe Haikal Iya, nih, iya. gitu. Jadi ya Bapak Haikal itu kan sudah ibaratnya sebagai mentor lah bagi saya. Beliau juga kita satu sama organisasi ya. Beliau ketua ICMI, Ikatan Jenderal Muslim Indonesia Jakarta Timur, dan saya alhamdulillah dipercayai menjadi sekretaris beliau. Nah, Babe Haikal tentu tidak lepas juga ikutlah waktu dulu kan berjuang bersama-sama, dan ya insya Allah sampai saat ini pun sama gitu loh, kita masih satu perjuangan lah untuk Bapak. Ya itu, saya sih ya itu pertemuan ya biasa ya, saya sebagai junior ya menemui senior dan kita bersilaturahim karena sudah cukup lama tidak ketemu dengan kesibukan.
Dan beliau itu kan luar biasa ya, tokoh nasional. Saya sudah sempat ngobrol sama dia sampai akhir tahun padat full jadwalnya. Ya luar biasa ini kan, makanya kesibukan beliau. Nah, dari kesibukan beliau mau meluangkan waktunya untuk saya itu suatu kehormatan bagi saya kan. Nah, ya kita banyak lah ngobrol ya panjang lebar lah mengenai sosial masyarakat juga, mengenai lingkungan juga warga di sekitar gitu kan. Jadi memang ada nantinya program-program yang akan kita sinergikan ya kan antara saya dengan Bapak Haikal tentunya terkait juga dengan nantinya pileg gitu loh. Nah, insya Allah nanti ada beberapa program kita lagi susun ya tentunya akan berhubungan dengan yang namanya nuansa Islami ya. Nah, itu seperti kayak kemarin itu Babe memberikan saya masukan, kita akan bikin program yang namanya Condet Mengaji. Nah, Condet Mengaji itu ya ibaratnya kita akan sosialisasikan lah supaya warga khususnya Condet dulu ya, skala kecil ya, Condet ini mau lah gitu loh, mau mengaji dan anak-anak dan semuanya itu mau diajarkan Al-Quran. Bagus tuh. Iya, targetnya kayak zaman kita kecil dulu lagi. Ya. Betul. Targetnya itu jangan sampai nantinya warga Condet ini Muslim ada yang buta Al-Quran, Bang. Iya. Maghrib masih di rental PS. Nah, itu. Waktu 5 tahun yang kemarin kan antara Prabowo dan Sandi, Jokowi dan Kiai Maruf ya. Ini kan kita tuh mengkristal ya, hampir pecah lah ya, gitu ya. Ini ibaratnya apa sekarang nih kekuatannya Pak Prabowo hampir sama dengan yang kemarin, apa beda? Apa beda Bang? Gitu loh. Kalau saya melihat ya, saya juga sudah survei gitu kan, maksudnya bukan survei ya, melihat langsung ke masyarakat, karena kan saya juga keliling gitu ya. Ya insya Allah sih lebih kuat ya. Kenapa? Karena di satu sisi, suaranya Bapak tergerus dengan munculnya Anies, ya kan. Nah, tapi, kita lihat suaranya Pak Jokowi ini, kalau kita lihat tidak akan mungkin mendukung Anies. Ya pastinya mereka akan mendukung Bapak. Contoh, tadi malam baru kejadian kan di Solo, beliau diundang sama Gibran, wali kotanya, dan tanpa beliau ketahui juga ternyata ada deklarasi dukungan relawan Jokowi dan Gibran mendukung Bapak Prabowo. Anda ya. Nah, tadi malam. Berarti gini ya, maksudnya gini, anaknya presiden aja, anaknya Pak Jokowi ini dukung Pak Prabowo. Berarti kan secara mungkin ada simbolis ya. Apa mungkin pisah kali ya? Apa memang pisah ya? Sama memang dukungan Bapak sama anak nih Pak. Ada pecah di Jokowi sama Gibran ya. Kalau saya nggak pecah melihatnya, Pak. Anak durhaka. Itu biasanya. Enggak lah. Saya lihat kan itu kan suatu yang namanya demokrasi. Dan Pak Jokowi kan saat ini beliau masih menjabat sebagai presiden. Tentu beliau ya tidak mungkin lah untuk secara terang-terangan gitu kan untuk mendukung salah satunya, kecuali mungkin nanti ya. Kalau saat ini saya rasa contoh waktu musrah kemarin kan beliau tidak menyampaikan mendukung salah satu siapa, tapi beliau mengasih kisi-kisi dan orang ya saling mengklaim bahwa ini dari Ganjar, ini dari Prabowo, ya itu wajar aja, sah-sah aja gitu Pak. Saya rasa ya itu sudah, kalau kita berbicara ya orang awam itu udah kode, udah ya artinya Pak Jokowi tidak mungkin anaknya Gibran mau mendeklarasikan tanpa ada persetujuan dari Pak Jokowi. Tapi waktu saya lihat di batu tulis ya, Pak Jokowi itu kayak tertekan tuh, gitu. Ya jelas. Ya banyak juga Bapak yang bicara begitu. Beban dari rakyat ya, banyak. Itu bukan satu orang aja, banyak yang ngomong begitu. PR-nya dia masih banyak, belum selesai gitu kan. Aduh, saya masih belum selesai. Tapi dia memang maksudnya dia harus tegak lurus dengan PDIP ya. Gitu, harus dia juga jalanin deh. Ya, itu yang kita bilang. Tapi saya lihat mukanya ini Pak D tuh kayak gimana gitu. Ya, kan beliau waktu itu sebagai petugas partai. Beda dengan ketua kita, Pak Prabowo. Yang saya lihat kan sepanjang di periode ini ya, Pak Prabowo tuh sangat dukung banget Pak Jokowi. Betul. Sampai dapat tugas Pak Prabowo sebagai itu ya, sebagai food estate ya, ketua ini. Tuh kira-kira berjalan berhasil apa enggak tuh yang ditugasin Pak? Saya rasa saat ini masih berjalan ya, berjalan. Artinya kan itu memang beliau sebagai Menteri Pertahanan, gitu ya, saya rasa pas. Karena pertahanan kan tidak hanya dari sisi militer, tapi pangan juga perlu kita pertahanan gitu kan. Dan ini ya cukup efektif. Saya rasa lahan-lahan tidur dimanfaatkan untuk supaya menanam
singkong, jagung dan lain sebagainya. Saya rasa di daerah berjalan Iya, banyak iya. itu saya lihat program-program Berarti itu. memang yang sudah ditugaskan oleh Pak Jokowi berjalan dan Berjalan. itu dilaksanakan sama dia. Dilaksanakan. Kan ada kalau misalnya nih wah di depan ya, Ya. tapi belakang berapa ya? Banyak iya. banget. Iya bang. Iya benar. Gitu. Saya aja gitu Iya. sama teman baru. Bodoh gitu. Kalau Pak Prabowo saya lihat enggak ya. Enggak. Tapi ini. Oke Bang Lepi, Siap. untuk di daerah dapil Bang Lepi nih. Ya. Target gimana? Target Untuk Bang Untuk Lepi. Bang Levi Oh, iya. sendiri. kalau saya ya insya Allah artinya dalam hal ini tentunya saya terus berusaha untuk melakukan tatap muka dengan warga, dengan masyarakat, dengan siapapun lah. Secara langsung. Secara langsung. Ah. Karena ya menurut saya yang namanya politik itu kan bagaimana kita bisa bertemu sebanyak-banyaknya Betul. orang. Nah, sebanyak-banyaknya orang. Jadi tidak hanya ya mohon maaf tidak hanya menyuruh-nyuruh tim sukses saja. Bukan Ya, bukan benar. tim Iya. tim sesnya aja Tim nih. ses aja, Karena tapi kan selama memang- ini banyak tuh Iya. yang maju tim sesnya Iya, aja. iya. Karena saya melihat ya karena pengalaman yang saya alami dulu 2019 waktu berjuang sama Bang Andre ya. Karena beliau itu mengajarkan kepada kita ya sebanyaknya temui masyarakat, Benar. temui warga, Iya. ya kan sampaikan salam dari Bapak, serap aspirasi mereka. Ya selagi kita bisa memberikan solusi, kita berikan solusi bagi masyarakat, kita bantu. Nah saya selalu sampaikan ke warga bahwa apapun lah yang nantinya bisa menjadi solusi dan saya bisa bantu, walaupun saya belum menjadi anggota DPRD, saya bantu. Iya. Nah itu saya sampaikan dulu ke warga. Minimal juga tahu apa sih yang dibutuhkan Betul, masyarakat. betul, Kendala-kendala apa Iya, sih? iya. Kendala apa yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana? Ya artinya kan karena saya juga saat ini membantu Bang Andre ya Iya. di DPR, ya saya rasa kalau ada program-program yang nantinya tentu bisa membantu masyarakat, saya coba, saya ajuin gitu loh. Ya gitu kan. Terus Bang, oke nih berarti nih Iya. Bang Lepi tidak keberatan kan ini podcast kita nih di bawahnya SKN Suara Kicau Nusantara. Betul. betul. Nah di daerah dapil Bang Andre itu nanti ada 2 tuh. Di Sumbar. Enggak. Oh, di sini. Di Jakarta. Oh iya, udah. Jakarta Timur. Iya, boleh. Bang Lepi bersih Iya. dong datang. Oh iya. Kicau Siap, mania nih. Siap. Gitu loh. Ya. Burungnya apa aja tuh? Burungnya kita ada murai batu, Oh. Ada Cak Ijo. Oh. Itu harinya sih Sabtu sama Minggu Bang. Oh iya. akad Kita- tua. Ah tua enggak. Enggak. Oh, kakak muda berarti kakak muda gitu. Murai batu, Wah. Cak Ijo, terus ada apa tuh? Ini apa burung apa lovebird. Burung darah nggak ada. Burung darah enggak, Bro. Belum. Kemarin Packingnya susah. Iya, kan? jadi baru yang berkicau, Bang. Iya. Nah, sekarang kita ini, Bang. Iya. 3 kata buat Prabowo. Untuk Prabowo. 3 kata. 3 kata. 3 kata. Oh iya, sudah jelas. Pemberani, Nah, satria, dan yang terakhir nasionalis. nasionalis. Tepuk tangan semuanya buat Pak Prabowo. Dan mudah-mudahan Bang Lepi jadi anggota Amin, dewan di amin, Jakarta amin, ya. Amin. Gitu ya, kita doain. Amin. Dan Bang Lepi oke. Siap. Kita masih di Kopi Pahit dan es teh manis. Saya numpang juga dong ikutan. Oh, ayo, kita ulangin Bang Ayo. Lepi. Kopi Pahit Es teh manis. bersama Bang Lepi. Siap. Dapil 5 DKI Jakarta. Ya. Kayaknya kan gini Bang. Iya. Tapi Abang udah lama tinggal di Jakarta ya? Udah 12 tahun. Wah 12 tahun berarti Iya. bukan yang ini, berarti udah tahu lah gimana Jakarta, bukan datang dari Sumbar ini. Pas Gitu. 6 tuh, 12 Iya. tahun. Pas 6 benar. Biasanya orang Jakarta tuh sama makanan Padang tuh ini klop. Oh, Iya. Gitu. Cocok makanan mulut orang Betawi. Iya. Gitu lah. Siap. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan ke Diamanahkan Bang Bang Levi Siap. cocok dengan warga DKI. Yang Amin. yang aneh-aneh buat orang di DKI. Oke Bang Levi. Ya. Permasalahannya DKI kan nih macet, Macet. sampah, banjir. Banjir. Iya. Nah, kira-kira solusinya Bang Levi gimana nih? Kalau nggak dari kira- versi Bang Levi sendiri nih. Nanti kalau jadi ada anggota dewan kan kedengar-dengarnya nih. Nanti kalau DKI satunya Gibran nih. Nah, kira-kira berani nggak ini? Gitu. Walaupun bapaknya udah nggak jadi presiden gitu. Gimana? Ya, itu kan ibaratnya udah jadi masalah atau menjadi problema yang tiap tahun ya, tahunan Iya. ya kita lihat. Ya, memang itu tadi
Jakarta ini kan etalasenya Indonesia. Iya. Jadi tidak hanya satu suku, tapi berbagai macam suku, ras, agama, semuanya berlomba-lomba ingin mengadu nasibnya di DKI, di Jakarta, karena sebagai ibu kota ya. Dan satu lagi yang perlu kita harus persiapkan, ya jika nantinya IKN sudah menjadi ibu kota negara, tentunya daerah istimewa DKI ini akan dicabut statusnya. Jadi, nah ini perlu disosialisasikan dulu bagi pemerintah. Artinya seperti apa sih nantinya Jakarta ini tanpa ada status daerah khusus ibu kota gitu kan? Apakah akan sama dengan kota-kota lainnya ya kan menjadi daerah gitu kan? Kalau dulu kan bilang kita orang pusat di Jakarta, orang daerah. Nah, nanti Jakarta juga di daerah dong, orang pusatnya di IKN. Kalimantan. Tapi yang tetap kita lihat kalau saya dengar kalau tidak salah Jakarta ini menjadi kota bisnis, menjadi kota pusat perekonomian seperti di Malaysia kan. Nah itu ancang-ancangnya Bang Levi gimana tuh ancang-ancangnya? Jadi dengan untuk melihat situasi seperti itu sekarang, nah tentunya kita juga akan selain mensosialisasi ke masyarakat dan kita tentu pastinya terus terjun masyarakat untuk menyampaikan tentang hal-hal yang namanya untuk kebaikan. Contoh misalnya ya kan masih banyak tuh yang buang sampah ke kali, dan lain-lainnya. Nah itu program-program masih banyak. Sebenarnya orangnya sendiri, manusianya sendiri Bang ya. Masih orang sendiri. Dan teriak-teriak banyak nih, pemerintah gimana nih? Masih buang sofa, sisa sofa sobek kali. Sofa kasur dibuang di kali. Nah, perlu itu. Terus apa lagi Bang? Jadi itu. Jadi ini saya juga sudah artinya terjun lah ya. Saya juga ada melihat terutama ada beberapa wilayah. Contoh aja ya, masyarakat ini masih ada sampai saat ini ya, masih ada rumah yang tidak mempunyai safety tank. Benar. Bayangin. Safety tanknya ada Bang sebenarnya, panjang kali. Kan. Di pinggir kali itu. Penampungan. Bayangin kita udah tahun 2023 sekarang ini masih ada warga kita yang rumahnya tidak ada safety tank, anaknya ya dibiarin aja, stunting, masalah dan lainnya. Kalau saya sih langsung tembak tuh Bang. Wah. Kali biar nganyut. Nah, itu perlu kita artinya kita sosialisasikan, kita bantu lah mereka kan. Nah, kita bantu bagaimana supaya mereka kita kasih edukasi lah bagaimana hidup hidup yang baik dan sehat gitu. Nah, tentu tidak terlepas nantinya itu kan peran dari pemerintah. Nah, kitalah sebagai wakil rakyat menyampaikan, mengingatkan gitu loh, bahwa di warga sini ada loh, tolong kecamatan kelurahannya lihat, perhatikan gitu loh, warga-warga ya maksud juga masalah banjir. Ya kalau saya begitu ya karena memang belum ada dana untuk bikin ini Bang. Bisa aja ya, artinya kan yang namanya pemerintah kan dananya banyak, APBD-nya banyak. Kalaupun tidak ada nanti kita kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan seperti perusahaan-perusahaan kan ada CSR-nya, ada lain-lainnya. Saya rasa banyak lah pasti sampai ke kita kan nih Bang. Atau memang nanti kalau Bang Levi insya Allah jadi gitu ya, mudah-mudahan jadi, tetap mantau nih. Dan turun nggak nih ke masyarakat nih dana itu? Iya betul. Jadi ini langsung saya sudah mendapatkan informasi tersebut ya masalah kita untuk kasus safety tank. Nah saya sudah diberitahukan dari informasi dari lurah gitu kan. Ya udah saya bilang baik, saya akan cek langsung dan setelah saya cek ternyata memang benar ada beberapa kakak gitu kan, mereka tidak ada safety tank dan saya diskusi dengan pemerintah kan dengan lurahnya. Iya betul. Kenapa bisa hal ini terjadi? Terus bagaimana solusinya? Mereka bilang, Bang, artinya itu tadi kita sudah selesaikan, kita udah data. Ya ini mereka memang kesalahan dana tadi, mereka tidak punya dana untuk bikin. Terus bagaimana kita kasih dana? Jangan Bang, kalau kita kasih dana malah nanti nggak dikerjain, beli yang lain mereka kan kebutuhannya. Terus bagaimana? Ya kalau Abang bisa langsung kita bangunkan, kita bikinin aja. Kita bikinin ininya safety tanknya udah. Jadi jangan kasih dana ke mereka. Jadi kasih bentuknya. Ya kan banyak kan begitu sebenarnya sih saya juga dapat gitu ya kan. Oke Bang. Kan DPRD itu sebagai pengawas ya. Pengawas anggaran. Betul. Ya. Ini kan belakangan ini terjadi nih Bang. Kayak di Lampung. Baru viral dulu. Baru tahu jualan udah sekian tahun nggak ini. Nah, di DKI kan nanti gimana? Cara Abang berkomunikasi dengan warga DKI, Bang?
anak Betawi Bang. Ya. Nah, gimana caranya Khususnya Abang di membuka Jakarta komunisi Timur, Abang nih Khususnya biar Jakarta ini? Timur. Jadi gini, jadi Gini. selain saya langsung bertatap muka, Heeh. saya kan nantinya tentu membentuk tim ya, tim pemenangan. Nah, tim pemenangan ini yaitu tadi tugasnya itu kalau bisa sih masing-masing orang itu berada di daerah dia. Memang domisili di sana dan dia ya bisa dikatakan udah lama lah tinggal di sana. Tim pemenangannya Tim ya. pemenangan ini. Ah. Maksudnya apa? Jadi dengan dia udah lama tinggal di sana, dia sudah tahu apa yang menjadi persoalan bagi warga dan lingkungan mereka, dan dia akan menyampaikan ke kita, ke saya gitu loh. Nah, jangan sampai nanti tim itu mereka tetangganya nggak kenal gitu kan. Iya. Nah, depan aja nggak kenal, tapi saya minta betul-betul tim ini mereka paham lah dengan kondisinya. Nah, dan yang namanya kita anggota kan tentu punya program-program yang turun Betul. langsung ya di Iya. masyarakat. Nah, akhirnya program-program ini nanti tentu kita lihat yang betul-betul sesuai dengan kondisi masyarakat. Ya kan, tidak mesti dengan sembako saja gitu kan, ada beberapa yang lainnya ya kan yang namanya untuk kepentingan warga. Itu kan berbeda-beda, Bang. Nah, maksud saya ya artinya dengan adanya tim inilah nantinya mereka akan memberitahukan ke saya. Oh, Bang, daerah kampung saya begini-begini, Bang, begini. Oke. Kita langsung Itu waktu kampanye Bang. Antar pas sudah selesai kampanye tim pemenangan bubar. oh enggak. Hah? Enggak. Saya tetap Enggak. akan Harus instruksikan, iya. Ah. Ya, artinya saya punya konsep bahwa tim pemenangan ini tetap kita rawat. Tetap kita akan menjadi aspirasi kita yang namanya janji kampanye saya yang nantinya insya Allah kalau misalnya pilih saya akan tuntaskan. Iya. Nah, itu sih kalau saya. Iya. Ya. Kayak sih yang Abang akan jalan itu bagus ya. Berarti di titik-titik ini Abang akan naruh ibaratnya mata-mata lah gitu ya. Ya. Yang bakal ngasih info ke Abang. Ya. Itu sih bagus ya. Jadi ada komunikasi ya. Lanjut. Nah, mudah-mudahan bisa jalan Bang. Karena Amin. memang saat ini kan memang kita cuma punya modal tangan doang, cepat-cepat bisa nyampe ke Abang. Iya, bisa. Itu jadi jangan sampai maksudnya kejadian itu ya tau udah berapa tahun viral rame. Akhirnya yang turun orang nomor 1 Indonesia. Iya. Iya. Dan kejadian Bang di Lampung kan Lampung, benar. bupatinya kagak tahu nama daerahnya dia nanya. Iya, ini gubernurnya, daerah apa nih? Bukan dia gubernurnya. Ini daerah apa nih daerah Iya, apa? Dan ternyata kena prank. Iya. Kena prank kan? Kita prank. Iya. Nah, itu sih sepertinya seperti itu tuh Abang boleh sekali-sekali dapat info apa dilihat ini Iya, gitu iya. Bang. Saya saranin mudah-mudahan kalau Abang dekat dengan pemilih Abang yang ini Abang lebih dekat langsung turun lah maksudnya Iya. responnya. Iya. Dan pengaduan Iya. langsung ke abang nih. Cepat Iya. merespon itu insya Allah Bang Iya. bisa komunikasi yang penting terjalin ya gitu Iya, ya. iya. Oke Bang, untuk di dapil Abang ini Abang perlu suara berapa Bang? Kalau saya sih target 30.000 insya Allah. 30.000 ya? Iya. Paling ini. Emang itu lumayan Itu banyak ya. minimal 30.000 bang. Maksudnya gini, saya sih yang namanya target boleh aja kan, Iya. kasar aja. Walaupun dari income yang lalu suara terbanyak di sini 22.000. Bang Adi Kurnia ya, di dapil ini. Ya saya targetkan 30.000. Artinya masing-masing kecamatan 10.000. Iya. Ya kan target boleh aja kan. Boleh, boleh, Oh, nggak apa banyak ya nggak apa-apa. Bismillah aja. Ya artinya saya ya istri saya juga orang sini kan, dia tinggal di Otista. Oh, orang Keluarga besar. Betawi? Ya nggak, bukan pendatang juga, tapi udah lama. Nah, kecil dari lahir kecil di daerah Otista. Otista. Nah, ya artinya dari semua suku, semua agama dan semua komunitas, saya jalin komunikasi terus gitu. Ya, Saya benar. coba untuk tatap muka, saya hadir, saya berikan yang namanya informasi gitu kan, dan juga bantuan, tidak hanya datang tangan kosong, ada beberapa juga saya datang memberikan ini kebutuhannya apa, saya beri bantuan mereka karena sesuai dengan perintah dari Bapak Prabowo bahwa seluruh kader Gerindra itu harus bisa hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi bagi masyarakat. Oke, gitu dong. mantap. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan semua sama kader Gerindra. Amin, Bang. amin. Khususnya untuk yang buat yang legislatif, bakal nanti buat yang pemimpin-pemimpin Betul. daerahnya. Iya. Gitulah. Dan Dan pertanyaan saya Ya, nih bang. siap. Tadi kan kalau pribadi. iya sih. Nah, mungkin juga buat teman-teman dari podcast 08 nih Iya. yang nonton. Iya. Nah, kalau tadi kan kita udah dapat penjelasan kenapa abang hijrah. Nah, Iya. ini pertanyaan saya, apa sih yang bikin abang tertarik untuk terjun ke politik Saat ini. saat ini? Oke. Ya, saat ini pertama ya tadi saya bilang ya, dari 2019 itu saya ikut berjuang
bersama Bang Andri dan memenangkan Pak Prabowo di Sumbar. Dan sampai saat ini pun saya tetap berjuang. Dalam arti kata, saya setiap kunjungan reses ke Sumatera Barat, saya ikut dan hadir menemani Bang Andri. Ya di situ saya melihat bahwa sosok seperti Bang Andre inilah, harusnya ada inilah yang ditunggu-tunggu, yang akan menjadi harapan bagi masyarakat. Jadi tidak hanya 3D ya, kalau misalnya datang, duduk, duit. Iya kan? Iya, duduk, duit. Tidak ada suaranya. Tiba-tiba pas pas mau pemilihan lagi baru datang, baru ngunjungin, baru ngasih. Nah, kebanyakan gitu Bang. Kayak begitu. Nah, kalau Bang Andre itu Bang, setiap bulan beliau reses turun ke warga, menyapa warga, ngasih bantuan. Keren. Wah, dan proposal beliau kan lebih fokus ini ya, apa namanya, dengan Komisi 6. Jadi proposal renovasi masjid itu, sudah ribuan Bang, banyaknya. Dan itu satu-satu ditepati. Dikelar-kelarin semuanya. Hadir, menyapa warga masyarakat. Dan memang, alhamdulillah waktu kemarin itu dia itu suara terbanyak Bang, terbesar. Iya, di Sumbar. Hampir 130.000 lebih suara beliau. Nah, saya rasa, kalau sekarang beliau duduk-duduk aja sih nggak ada masalah, beliau pasti ya insya Allah duduk lagi lah. Udah jalan. Udah jadi lah. Secara otomatis ya. Otomatis apalagi ikut tahu partai. Iya. Tapi kan beliau tetap turun, tetap hadir, tetap berikan solusi bagi masyarakat, bagi warga. Nah itulah yang menjadi motivasi saya. Wah, kalau di Sumbar ada Bang Andre, di DKI harus ada Bang Levi dong. Nah gitu. Makanya kan Pak Prabowo juga pernah ngomong, ya kan? Pemimpin tuh jangan cuma duduk doang, harus turun. Iya. Gitu. Contoh Pak Jokowi dibilang gitu. Pak Jokowi juga bilang pemimpin itu jangan duduk di ruang ber-AC, iya. Terus turun ke masyarakat. Sama tuh. Cuman secara visi tuh saat ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi satu pemikiran. Iya, betul. Saya juga waktu dia datang ke Solo nih di hari pertama Lebaran, gitu. Waduh, ada apa nih, gitu kan? Ke rumah Pak Jokowi? Iya, ke rumah Pak Jokowi makan opor. Iya. Berdua sama Mas Didit. Iya. Gitu loh. Sepertinya ada pesan yang disampaikan Pak Jokowi. Betul. Cuman memang masih beliau yang tahu. Iya. Ya Iya. Tapi kode-kodenya udah ada. Ada. Kaisang, Iya. Gibran, Iya nggak? Iya. Kaisang pakai kaos Prabowo. Itu kan orang Solo memang halus-halus. Iya. Itu ada ketahuan nih Kaisang. Dengan bangga. Prabowo. Kalau kaos oke lah ya. Iya. Kalau kaos kita masih kemeja dengan motif-motif kekinian gitu. Seperti kode ya Bang ya? Iya. Saya rasa. Enggak Bang. Abang yakin nggak kode itu? Ya, saya rasa kan kayak kita. Jangan rasa Bang. Kode enggak. Kode lah. Tuh. Kode. Iya dong. Iya. Saya yakin kode gitu. Itu. Dan pastinya ya artinya Pak Jokowi kan tidak mungkin sebagai orang tua membiarkan anaknya kan gitu. Pasti udah ya kita dalam bahasa ini kita dalam lingkungan keluarganya sudah disampaikan. Iya. Ya kan? Bagaimana nanti seperti apa Pak Prabowo, dukungannya seperti apa. Itu udah luar biasa saya rasa. Makanya saya tuh ngebaca gitu. Nih Pak Jokowi kayaknya dari jagoannya dua kan secara ini ya, secara darah jagoannya dua, Gibran sama Kaisang udah kayaknya ke Prabowo gitu loh dia ininya. Nah itu makanya saya bilang kayaknya restunya Pak Jokowi ini buat Prabowo, saya yakin. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul itu. Gitu. Iya, mudah-mudahan apa yang kita lihat jadi kenyataan. Amin, ya, amin. Dan kita berharap di masa yang ibaratnya kritis nih ya, 2024, 2029 ini ya, 2024, 2029 ya. krisis nih ya. Betul. Kalau salah pemimpin, bisa bahaya. Bahaya kita. Makanya harus tepat. Iya. Apa Bang? Pilih siapa Bang? Prabowo presiden. Iya. Gerindra menang. Iya. Gerindra menang, Prabowo presiden. Iya. Gitu loh. Yang lengkap nih, paket lengkap. Gitu loh. Oke Bang. Siap. Ajakan untuk orang Sumatera Barat Bang. Wah. Sebagai orang Sumatera Barat yang ada di Jakarta, Abang ajak nih orang Jakarta, orang yang di kampung sana Bang. Ajak gimana? Tetap yakin dengan Pak Prabowo. Di akhir kata nih Bang. Sebelum kita tutup podcast ya Bang. Gitu. Silakan Bang. Iya. Pakai bahasa Minang boleh Bang. Bahasa Betawi boleh. Bahasa Indonesia aja lah biar. Karena kita orang Indonesia kan. Oke. Jadi ya bagi kami yang namanya kader Bapak Prabowo tentu telah membuktikan kepada masyarakat, kepada warga tidak hanya dari Sumatera Barat, Jakarta dan seluruh Indonesia. Di mana Bapak Prabowo menyampaikan pesan kepada kami bahwa seluruh kader Gerindra itu wajib hadir di tengah masyarakat, wajib memberikan solusi bagi masyarakat, tidak hanya anggota dewan, tapi seluruh kader. Nah, ini yang telah kami buktikan. Dan untuk warga Sumatera Barat bisa melihat bagaimana sepak terjangnya
Bang Andre Rosiade, ya kan, setiap bulan bantuan seluruhnya, termasuk yang tidak urusan dengan warga Sumbar pun beliau bantu. Mungkin yang viral dulu pernah ada Mekarta, itu mungkin viral videonya beliau bagaimana ya artinya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Nah, itu ya yang kita butuhkan gitu. Nah, Bang Andre ini siapa? Bang Andre ini kadernya Pak Prabowo, iya kan? Dan ya artinya Pak Prabowo sudah jelas dan tegas memerintahkan seluruh kader-kadernya untuk berbuat bagi masyarakat. Dan saya sendiri pun, insya Allah nantinya, artinya jika saya terpilih ya kan menjadi anggota dewan, tentunya saya akan memperjuangkan dan akan menerapkan apa yang dilakukan Bang Andre kepada warga Sumbar. Insya Allah di DKI Jakarta saya akan lakukan seperti apa yang dilakukan Bang Andre. Dan tentunya bagi seluruh warga baik Sumatera Barat maupun DKI, ya kita lihat sosok seorang Bapak Prabowo. Beliau itu bagaimana mempunyai visi, mempunyai yang namanya pandangan jauh ke depan. Betul. Dia kan, beliau sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Tidak ada ketua partai yang menjadi tanggung jawabnya. Beliau langsung ke rakyat, langsung ke masyarakat loh Bang. Nah ini jadi bagi warga Minang, Betawi, Jawa, Kalimantan, Papua, semuanya. Mari kita lihat ke depan. Saat ini memang kita butuh sosok seorang pemimpin yang tegas, yang ksatria, yang berani, tanpa yang diatur-atur lah sama partainya. Betul. Beliau punya partai loh, punya jabatan, punya kayak ekonominya, uangnya. Nah, saya rasa punya T3 itu. Punya 3T itu. Nah, dan masih kuat fisiknya kan. Kita lihat beliau bagaimana masih melakukan aktivitas sehari-hari luar biasa. Nah, inilah saatnya, marilah 2024 kita bersama-sama memperjuangkan, mengantarkan Bapak Prabowo menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024. Dan insya Allah dengan Bapak Prabowo Presiden, Gerindra menang dan semua kemakmuran bagi masyarakat seluruh Indonesia, dan kita akan disegani lagi ke negara ASEAN dan seluruh dunia. Begitu Bang. Ya, oke. Siap. Oke, sampai ujung nih berarti podcastnya. Seru tadi, ternyata nggak cukup waktunya kalau ini. Bisa 2 hari nih. Bisa 2 hari. Oke, kopi pahit dan es teh manis. Oke, kita masih tadi bersama Bang Levi. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di podcast ini yang masih sederhana tepatnya. Mudah-mudahan kita berdoa. Ya. Kita yakin, ya berdoa yakin. Mudah-mudahan kalau saya manggil 08 Pak Prabowo ya jadi presiden di 2024. Siap. Oke. Baiklah, baik seluruh warga DKI khususnya Jakarta Timur, marilah bersama-sama kita berjuang dan insya Allah 2024 Prabowo Presiden, Gerindra menang, Bang Levi DPRD DKI. Bismillah. Wah, kita ulangin sekarang. Ulangin bareng-bareng. Prabowo Presiden, Gerindra menang, Bang Levi DPRD DKI Jakarta. Mantap. Oh, siap. Kita masih di kopi pahit dan es teh manis. Kenapa Bang Levi? Karena penduduk Indonesia masih banyak yang pahit Bang. Waduh. Tapi senyumannya manis. Wah, itu yang penting. Oke, kita sampai di sini bersama Bang Levi. Mudah-mudahan Bang Levi terpilih. Amin. Pilih di DKI Jakarta, di dapilnya tadi di Duren Sawit, Jatinegara, Keramat Jati, Jatinegara. Ya. Kita doakan bismillahirrahmanirrahim. Bang Levi kepilih. Amin. Sampai jumpa di podcast 08 Kopi Pahit dan es teh manis. Luar biasa.